Jadi kalau saya sebagai rakyat harus dipaksa untuk mengakui sosok seperti Gibran jadi wakil presiden, ya mohon maaf, bagi saya no way. Sebagai presiden saya mengakui Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri, lepas dari bayang-bayang Jokowi. Karena sudah pasti Pak Jokowi merasa mempunyai andil yang sangat besar untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini Jumat, tanggal 26 April 2024. 2 hari yang lalu, sebagai konsekuensi logis dari keputusan MK, tanggal 22 April, KPU memutuskan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden. Ini keniscayaan drama Pilpres yang luar biasa hebat yang kita alami beberapa bulan terakhir ini. Ya sudahlah, itu sesuatu legalistik formal yang harus kita terima. Karena capaian demokrasi kita ya masih seperti itu. Tidak bisa lagi ada upaya hukum apapun, upaya apapun untuk mencari keadilan dari proses Pilpres yang penuh dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari parlemen, hak angket, sudahlah, itu ilusi. Kita hanya diberikan angin surga. Rakyat hanya diberikan PHP oleh anggota dewan. Kita diminta untuk turun ke jalan supaya ada tekanan massa agar DPR bergerak. Dan terjadi, turun di depan DPR, mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket. Hasilnya apa? Push. Tidak ada kabar. Kita dijebak dalam pragmatisme dan oportunisme para politisi yang ketakutan kehilangan kursi, ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan tersandera oleh kasus yang dibuat sendiri. Jadi artinya hak angket lupakan saja. Tidak ada harapan. MK sudah lewat, DPR pansus hak angket pun sudah, apalagi sudah selesai. Nah, yang terjadi kita sekarang mempunyai elected presiden Prabowo Subianto. Saya secara pribadi harus menerima ini keniscayaan proses demokrasi kita yang sangat jauh dari sempurna. Karena sebetulnya biang keladi dari kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu bukan terletak pada Prabowo. Kalau Prabowo akhirnya ditetapkan sebagai presiden 2025 sampai 2029, itu keniscayaan dan itu no choice. Ya sudahlah, kita terima. Kita mempunyai presiden yang bernama Prabowo Subianto. Ya, mungkin juga ini semacam achievement dari Pak Prabowo yang pernah 3 kali running jadi Pilpres. Tahun 2009 menjadi wakilnya Bu Mega gagal, 2014, 2019 gagal juga. Nah sekarang mungkin saatnya Pak Prabowo. Sebagai rakyat saya tidak ada pilihan, no choice. Kita terima Presiden Prabowo yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Nah, ada permasalahan yang sangat serius buat saya pribadi sebagai rakyat. Dan bagi saya, kalau saya beropini itu hak saya. Saya mempunyai kedaulatan untuk beropini karena saya rakyat, saya membayar pajak,
saya mempunyai saham di negeri ini sebagai rakyat yang berdaulat. Ini terkait dengan apa? Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana tidak, gara-gara Gibran, Mahkamah Konstitusi runtuh karena ada nepotisme. Gara-gara Gibran pula, KPU sebagai penyelenggara pemilu dipaksa harus membuat aturan yang aneh-aneh, melanggar norma-norma dan etika, melanggar kecacatan banyak hal. Gara-gara Gibran juga, ini menjadi presiden buruk, oligarki, dinasti keluarga muncul kembali di Indonesia. Saya tidak akan pernah mau mengakui Gibran sebagai wakil presiden terpilih, karena menurut saya center of gravity, kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu tahun 2024 ada di sosok Gibran ini. Gara-gara Gibran ini, entah dia disetir oleh bapaknya atau siapapun, tapi sosok ini yang menjadi biang keladi sehingga kita gagal mempertahankan marwah demokrasi yang kita ingin kembangkan. Kesakralan kedaulatan rakyat akhirnya buyar, ambiar karena Gibran. Itu satu hal. Yang kedua, saya harus mengatakan secara objektif, personal kapasitas dari seorang Gibran belum masuk pada level wakil presiden sebetulnya. Apa pengalamannya dia? Wali kota 2 tahun di Solo, menjadi wali kota pun juga karena anaknya presiden dan Pak Jokowi minta rekomendasi secara maksa gitu, karena harus menyingkirkan calon yang terpilih dari bawah, dari PDI Perjuangan, dari Solo, ya sudah. Supaya kelihatan demokratis, wah ini kan pemikirannya normatif elektoral ini. Kan yang memilih rakyat. Nah, supaya kelihatan manis akhirnya waktu itu dicarikan calon yang ecek-ecek, calon boneka. Ya Gibran menang. Nah, prestasi Gibran apa? Ya belum ada lah. Gibran ini tidak mempunyai pengalaman sebagai seorang kader partai, tokoh pemuda, seorang legislator, nggak ada pengalaman. Dia hanya mendapatkan privilege sebagai anak seorang presiden. Ya itu kenyataan, itu fakta. Semua orang yang waras dan berakal sehat harus berani mengakui bahwa Gibran akhirnya terpilih menjadi calon wakil presiden yang diusung atau dipaksakan melalui Partai Golkar, ya karena anaknya Pak Jokowi. Coba kalau anaknya Pak S. Kamri misalkan, nggak akan terpilih. Nggak akan mungkin Golkar partai besar begitu harus mau mencomot kader dari partai lain, terus kemudian menafikan hasil Munas Golkar yang seharusnya ketua umum wajib menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dibuang itu semua karena ada sandera hukum, akhirnya mencari calon lain Gibran. Gibran ini tidak berkeringat apa-apa di Partai Golkar, nggak ada jejaknya sama sekali. Gibran berkali-kali melakukan pernyataan yang inkonsisten. Ini disampaikan sendiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Di sekolah partai waktu itu dia mengatakan, saya akan tegar mendukung PDI Perjuangan dan memenangkan Ganjar Pranowo. Ada videonya. Kemudian waktu dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan, tetap mengatakan saya tetap tegak lurus sebagai kader PDI Perjuangan. Hasilnya kan push, elit-elit PDI Perjuangan dibohongi juga. Jadi kalau saya sebagai rakyat harus dipaksa untuk mengakui sosok seperti Gibran jadi wakil presiden, ya mohon maaf, bagi saya no way. Sebagai presiden saya mengakui Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri, lepas dari bayang-bayang Jokowi. Karena sudah pasti Pak Jokowi merasa mempunyai andil yang
sangat besar untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran. Dengan segala cara dimainkan semua manuver-manuver. Tapi jangan salah loh. Pak Prabowo jadi presiden. Tapi sebagai ketua umum partai politik itu Gerindra justru menurun tajam hanya 13%. Ini anomali. Ada apa ini? Kok kebalik dengan dulu ya? Pak Jokowi jadi presiden, PDIP juga naik gitu. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden, partainya nyungsep. Dikalahkan oleh Golkar. Ada apa ini? Permainan apa ini? Semua orang sudah tahu lah itu. Ada anomali perpolitikan nasional dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sebagai rakyat, sekali lagi saya katakan, selamat datang the elected Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu keniscayaan dalam demokrasi kita yang ya hanya seperti sekarang ini, karena tidak ada upaya hukum yang lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo mempunyai otoritas dan kewenangan dan bisa independen, mandiri sebagai seorang presiden yang sebenarnya, tidak dalam bayang-bayang dari Presiden Jokowi. Jadi ini yang dikhawatirkan banyak orang. Karena kita tahu Pak Jokowi yang tadi saya katakan merasa punya andil besar, merasa memenangkan Pak Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 dengan segala cara manuver dan sebagainya. Mudah-mudahan kekhawatiran masyarakat ini tidak terbukti. Pak Prabowo berani bersikap. Pak Prabowo mantan prajurit ya, beranilah sebagai seorang serdadu, seorang petarung begitu Pak. Jangan hanya di bawah bayang-bayang presiden sebelumnya. Memalukan lah Pak untuk Pak Prabowo Subianto. Jadi bagi saya ya sudah Pak Prabowo, selamat bekerja. Saya akan berdiri sebagai oposisi yang konstruktif untuk menjaga Indonesia. Ini tugas sejarah saya. Saya akan tetap menjadi bagian dari kelompok yang mengkritisi kebijakan Pak Prabowo. Itu satu hal. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden tetap saya harapkan mandiri, independen Pak. Selamatkan Indonesia. Kalau perlu Pak, penting sekali hidupkan kembali marwah demokrasi yang hancur lebur selama ini. Berikan harapan untuk tumbuh kembali semangat reformasi yang rusak parah. Karena inti dari semua itu adalah kemanusiaan, humanity, rakyat Indonesia. Buat apa kita membuat negara ini kalau tidak memakmurkan rakyat, tidak memerdekakan rakyat? Buat apa? Demokrasi adalah satu instrumen bagaimana cara kita menyejahterakan rakyat, cara kita memerdekakan rakyat. Itu harus menjadi concern Pak Prabowo menurut saya ke depan. Ya, ini harapan. Tapi apapun terjadi, saya tetap berdiri sebagai oposisi, tapi saya akan konstruktif, demokratis, bahwa saya menghormati Pak Prabowo sebagai elected presiden atau presiden nantinya. Tapi Pak Prabowo dan kelompoknya harus menghormati saya sebagai warga bangsa yang berdiri berhadapan sebagai pengkritik atau mengkritisi kebijakan Pak Prabowo. Karena apa? Tujuan saya hanya satu, menjaga Indonesia. Hanya itu saja. Pak Prabowo, selamat berjuang dalam rimba kerusakan semua sistem ketatanegaraan yang sudah terjadi selama setahun terakhir ini. Ini tugas berat. Ya, saya tidak tahu Pak Prabowo mampu atau tidak. Ya kita lihat saja nanti. Wait and see. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam demokrasi Indonesia. Saya Rudy Eskamri.